Shalom saudara-saudari terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Satu perikop agak panjang saudaraku, ini cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kalau orang kusta kan tidak berani dekat-dekat, saudaraku ya. Karena memang jalan aja mereka harus teriak-teriak najis supaya orang-orang menyingkir ya. Dari jauh itu, ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, pertanyaan pada waktu disuruh pergi itu mereka itu masih pengidap kusta atau sudah sembuh? Saudara, ini perlu kita renungkan ya. Saya baca lebih lanjut ya, ajak saudara membaca lebih lanjut. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudaraku, kadang-kadang ketika ada kuasa Tuhan dinyatakan melalui firman-Nya, itu kesembuhan tidak otomatis. Sementara mereka mentaati Tuhan, berjalan ya, menuju kepada para imam itu. Karena kalau orang Yahudi kusta, kalau mengalami kesembuhan, mereka harus datang kepada imam, kemudian imam menyatakan bahwa dia tahir. Setelah itu dia bisa normal kembali hidupnya, gitu ya. Jadi sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi kesembuhan kadang-kadang proses, saudaraku ya. Saudara sakit, katakan sakit apa? Tuhan berfirman, jadilah sembuh. Nggak langsung sembuh, saudaraku. Saudara berjalan, tiba-tiba sembuh, gitu ya. Berjalannya waktu, saudaraku ya. 15. Seorang dari mereka, seorang saja dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Menyembah Tuhan. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya, orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul, tapi kalau sama-sama kusta ya jadi rukun, saudaraku ya. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang Samaria itu dianggap orang asing. Tuhan tanya pada murid-muridnya, lah tadi 10 toh jumlahnya, kan yang balik cuma 1, dia orang Samaria lagi, gitu ya. Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini kalimat yang sering Tuhan ucapkan, saudaraku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, sebetulnya 9 yang lain itu kan juga menerima berkat kesembuhan yang sama dengan si Samaria ini. Tetapi bedanya apa, saudaraku? Mereka sudah terima berkat kesembuhan, mereka bawa kepada imam, mereka bergembira, sudah. Mereka bisa kembali ke keluarganya, mereka bisa kembali bekerja, kembali menjalani hidup yang normal sebagai orang yang sembuh, tahir dari kusta. Kan begitu, saudara. Mereka tidak ingat Yesus. Nggak ingat Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu mau menyembuhkan karena dia mengasihi. Jadi kasihnya Tuhan kepada kita itu kasih kepada rohani kita, kasih kepada masa depan kita, kasih pada masa saat ininya kita, kasih kepada jiwa kita, ya, pikiran, emosi, dan
keinginan kita, itu Tuhan mengasihi. Tapi juga mengasihi jasmani kita. Kalau sakit ya Tuhan mau menyembuhkan. Itu kasih Tuhan, saudaraku. Kasih yang holistik, kasih yang lengkap, roh, jiwa, tubuh. Tapi problem di dalam cerita ini adalah respons. Setelah terima berkat Tuhan, itu seperti apa? Si orang kusta Samaria ini, dia langsung kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur di depan kaki Yesus, ngucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudaraku, seorang Samaria dijadikan contoh oleh Tuhan. Justru orang yang ya orang asing begitu ya, tapi dia tahu berterima kasih, tahu siapa Yesus itu, siapa yang menjadi penyembuhnya. Saudara, kadang-kadang saya tuh merenungkan, saudara, anjing, seekor anjing itu sering dikasih makan gitu ya sama orang yang memberi makan ya, majikan yang beri makan. Itu anjing itu setia kok kepada tuannya. Dia memandang kepada tuannya, waktunya makan dia nungguin begitu ya. Matanya kedip-kedip gitu ya anjing, saudaraku ya. Kemudian tuannya lihat dikasih makan. Anjing aja bisa tahu. Nah, ini orang kusta yang sudah putus asa, teriak-teriak kasihanilah kami, belas kasihan Tuhan turun, disembuhkan, nggak balik, nggak nemui, ya nggak berterima kasih, apalagi nyembah, enggak, saudaraku. Saudara, dijauhkan kiranya kita dari sikap seperti ini. Ya, beberapa waktu ini saya merenungkan, saudaraku, sebetulnya kita ini diselamatkan oleh Tuhan, kita bisa jadi anak Tuhan, kita bisa jadi orang percaya, itu kan kasih karunia, pemberian Tuhan. Tapi setelah kita diselamatkan, apakah ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, cinta kita kepada Dia, itu kita nyatakan di dalam kehidupan ini. Suruh ke gereja seminggu sekali aja, lebih milih yang lain. Ada acara lain lebih diutamakan. Betul ya? Itu baru ke gereja. Dia bilang kok gerejanya nggak enak, gini gitu, bosen. Ya karena kan engkau nggak cinta Tuhan. Kalau nggak cinta Tuhan ya bosen, saudaraku. Suami yang sudah nggak cinta istri, lihat aja bosen gitu. Tapi kalau benar-benar mengasihi istri, itu ya suami pasti ingin ketemu dong sama istrinya. Kan gitu ya. Nah demikian kita pada Tuhan, saudaraku. Kita sudah terima segala berkat kebaikan Tuhan. Mengapa kita nggak mau datang untuk ucap syukur? Ya sekali lagi, saudaraku, ibadah raya seminggu sekali aja, kita lebih mengutamakan yang lain. Karena apa? Bosen. Kan gitu, saudara. Tapi ini masalahnya masalah hati. Hati kita ini ada ucapan syukur, ada cinta, ada hormat kepada Dia. Mosok kalah sama anjing, saudaraku. Coba renungkan, saudara. Ini Tuhan sampai tanya, bukankah 10 orang tadi semuanya yang telah menjadi tahir, yang mengalami mujizat, yang menerima berkat kesembuhan ajaib itu? Di manakah 9 orang itu? Kok nggak ada yang datang selain 1 orang ini saja? Oh, saudaraku, berarti perpuluhan, saudara. Betul ya? Orang yang betul-betul tahu berterima kasih kepada Sang Juru Selamat, kepada Tuhan Yesus, dan kemudian dia datang dan mau mengabdikan hidup kepada Tuhan, mengasihi Dia. Itu cuma 10%. Perpuluhan saja, saudaraku. Dan saya berharap sidang jemaat yang mendengarkan akan suara gembala ini, Anda, saya boleh masuk dalam kategori kelompok 10% ini. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.